Yo cuy, upgrade rumah udah kelar. Malah ditantang sama sistem. Dari melawan Fire Demon King sampai naga yang tersegel 1000 tahun. Dan pasti kalian gak bakal nyangka cuy, apa yang bakal Qin Feng lakukan. So, gaskan lanjut alur cerita dari manhwa Global Mayhem-nya. Sekarang masuk ke chapter 33 cuy, dimana Qin Feng lagi ngelihat bahan-bahan yang ia butuhkan buat upgrade rumahnya ke level 3. Dikarenakan dari kemarin Qin Feng udah berburu banyak monster, jelas lah dia udah punya semuanya cuy. So gaskan, Qin Feng akan mengupgrade rumahnya ke level 3. Berbeda dari level 2 yang hanya ada sofa, kini rumah Qin Feng ya udah selayaknya rumah lah cuy. Ada dapurnya, ada kamar tidurnya, bahkan ada kamar mandi pula. Selain itu, buff recovery dari rumahnya juga ikut meningkat tentunya. Dikarenakan udah lama kagak ngerasain nikmatnya mandi, kini mandi cuy Qin Feng. Sembari berendam ini, Qin Feng pun ngelihat batas waktu dari kompetisi village upgrade-nya. Ya, tinggal 4 harian lagi cuy batasnya. Target Qin Feng sih, Dragon Abyss harus bisa tuh mencapai level 3 supaya udah pasti bakal menjadi juaranya. Qin Feng sekarang bingung cuy. Gimana ya caranya? Ia jadi tambah kuat lagi. Ia butuh cara lain nih cuy buat jadi lebih kuat buat ngelawan Angel of Judgment nanti. Lalu tiba-tiba ada sebuah avatar robot muncul dari sistem. Sasha cuy namanya. Sasha ini menjawab segala pertanyaan yang Qin Feng mau tanyakan. Sasha menjelaskan bila Dragon Abyss mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan double reward dari kompetisi upgrade village-nya. Simpel kok caranya. Tingkat kesulitan upgrade milik Dragon Village bakal ditingkatin cuy. Dan apabila Dragon Village nanti menang, maka hadiahnya bakal menjadi double cuy. Kalau nanti menang, Qin Feng bakal dapat tuh 2000 poin atribut dan yang lain bakal dapat 1000 poin. Qin Feng diberikan waktu 10 menit cuy buat nentuin pilihannya. Lagi mikir nih Qin Feng, kesempatan ini sangat langka didapetin cuy. Kalau sukses, mereka nggak perlu khawatir lagi tuh soal Angel of Judgment. Makanya, Qin Feng mau meminta suara dari para penduduknya. Ya bagaimanapun kan, Dragon Village harus dibangun bersama cuy. Ngandelin Qin Feng doang, iya capek lah. Para penduduk sih, aslinya makmum aja cuy mereka sama Qin Feng. Ya gimana ya? Dikarenakan selama ini Dragon Abyss udah digendong tuh sama Qin Feng. Jadi mereka semua percaya dengan segala keputusan yang akan diambil sama Qin Feng. Dikarenakan penduduknya ikut saja sama dia. Ya udahlah cuy, gaskan cuy. Qin Feng bakal menerima tantangan dari Sasha. Kini rentetan pesan dari sistem memberitahukan cuy bila hadiah yang didapat Dragon Abyss bakal meningkat. Mulai dari sekarang, persyaratan untuk naik ke level 2 udah dirubah. Dragon Abyss kini harus punya minimal 1000 populasi cuy. Kepala desa harus punya rumah di level 3. Rumah level 1 harus ada minimal 400 orang. Dan rumah level 2 harus ada 100 orang. Dan orang berlevel 10 harus ada lebih dari 40 orang cuy. Jika semua syarat tadi terpenuhi, Dragon Abyss Village bisa naik ke level 2. Dan setelahnya, Guardian Altar akan bisa mulai dibangun cuy. Melihat syarat-syarat yang begitu sulit tadi, jadi ketar-ketir nih semua orang cuy. Sudah habis riwayat mereka kalau begini caranya. Gimana caranya mereka bisa mencapai persyaratan tadi? Syarat pertama aja udah kakak ngotak gitu. 1000 populasi. Gila, mereka aja baru ada 937 orang cuy. Kepanikan kini mulai menyebar. Qin Feng mulai mencoba menenangkan semua warganya. Jikalau soal penduduk tambahan, santuy. Qin Feng baru ngerjain misi buat ekspansi ke map lain cuy. Kalau Qin Feng nanti sukses, entar mereka bisa merekrut orang lain cuy buat join ke Dragon Abyss. Lalu Sasha kini juga menambahkan, setelah Qin Feng menyelesaikan misinya tadi, Qin Feng bisa kok menemukan Temple of All. Dengan itu, Qin Feng bisa teleport nanti ke tempat spesifik dari desa para pemula yang lain. Dengan begitu, makin mudah ntar buat merekrut orang-orang tambahan. Mendengar ada secerca harapan, para warga kini rada tenang cuy. Syukur deh kalau begitu, toh mereka juga kagak rugi cuy. Orang-orang itu akan tetap bertahan hidup dan Dragon Abyss bisa menyelesaikan misinya. Jadi ya win-win solution cuy ya harusnya. Kini Qin Feng mulai berorasi cuy. Ia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan semua orang. Dikarenakan tingkat kesulitan kali ini semakin tinggi, mulai sekarang Qin Feng meminta bantuan dari semua orang buat bekerja sama cuy.
Kini semua orang di Dragon Abyss terbakar semangatnya. Mereka yakin Dragon Abyss bakal bisa bertahan. Sekarang, Qin Feng mengaktifkan dua fitur baru cuy, yaitu Villager Tracking System dan Voice Message Commanding. Dengan dua fungsi tadi, Qin Feng jadi bisa tuh memantau dan memberikan arahan kepada semua penduduknya. Nah, mulai sekarang, Qin Feng mulai membagikan tugas biar kerjanya makin efisien. Untuk setiap orang yang level rankingnya di bawah 40, mereka sekarang harus bekerja cuy untuk memotong kayu dan mengumpulkan batu. Tujuannya untuk meningkatkan level rumah mereka ke level 2. Untuk orang-orang 10 besar, yaitu Li Xuan dan yang lainnya, mereka harus menuju End Mountain cuy. Di sana ada banyak logam. Dan untuk orang yang rankingnya 11 sampai 40, mereka harus fokus cuy untuk level up ke level 10. Selain itu, energi stone yang dijual oleh Lu Yuan dan Qi Ji, cuma mereka cuy yang boleh membelinya supaya mereka cepat sampai ke level 10. Dan sebagai tambahan, Qin Feng juga udah menaruh 100 Froststone cuy di trading channel. Siapa yang bahannya kurang, tukar aja deh. Dalam 2 hari ke depan, entah gimana caranya, mereka harus segera bisa level up ke level 2. Semua orang kini serempak sepakat cuy dengan arahan milik Qin Feng. Setelah selesai mengatur warganya, kini Qin Feng mau prepare cuy buat ngelawan Lava King nanti. Untuk kombatan powernya sih Qin Feng aslinya pede-pede aja cuy. Tapi apa salahnya kan buat menambah persiapan biar makin mantap aja gitu. So, gaskan cuy, Qin Feng membuka peti-peti yang ia punya. Dari berbagai peti yang telah ia gabungkan, Qin Feng akhirnya mendapatkan sebuah rank 5 item barunya. Sebuah pedang Heavenly Night Sword. Gigi sih statnya cuy. Kalau gini mah Lava King harusnya sepele. So, tanpa buang waktu lagi, Qin Feng pun menggunakan return to previous spot dan kembali lagi ke Hell Mountain. Sesampainya di situ, Qin Feng melihat ada tangan melambai kepadanya. Dari sistem sih dia ini manusia cuy. Berlevel 18 dan kombatan powernya ada di 99 bintang. Nanya Qin Feng, siapa kau? Orang ini berkata bila semua yang ada di mari udah ia bersihkan. Awalnya sih dia tanpa tujuan gitu cuy kesana kemari. Tapi sistem memintanya buat tetap di sini. Lalu mereka memberikannya nama baru yaitu Fire Demon King. Inilah musuh Qin Feng berikutnya cuy. Dalam sekejap saja Fire Demon King udah ada di depan Qin Feng. Dan di saat Qin Feng mau menebasnya, dengan cepat Fire Demon King ini menjauh lagi cuy. Gila, cepet banget cuy dia. Fire Demon King ini heran cuy. Penasaran dia sama Qin Feng. Manusia dari Small Thousand World bisa menembus Emperor rank dalam waktu yang sangat singkat. Qin Feng malah kagak paham cuy. Apa yang dimaksud dengan Small Thousand World itu? Apakah dunia ini dibagi berdasarkan tingkatan Small, Medium, dan Big Thousand World? Kayaknya Fire Demon King ini kuat cuy. Makanya Qin Feng gak boleh lengah sama sekali. Dirasa udah cukup cicat sama Qin Feng, Fire Demon King kini mulai menyerangnya. Ia pun kini menggunakan skill Glass Fire Snake miliknya. Kini skill-skill tadi mengarah kepada Qin Feng. Qin Feng membalas serangan api dengan skill S-nya cuy. Ditambah dengan pedang baru miliknya, Qin Feng dengan mudah membereskan serangan tadi. Melihat kemampuan Qin Feng, jadi semakin sumringah nih bocah cuy. Ia jadi mau nunjukin semua kekuatannya kepada Qin Feng. Fire Demon King kini mensummon Lava Giant. Shasha menambahkan bila Lava Giant itu telah terkontaminasi cuy oleh demon. Yah kemarin sih pas Qin Feng kemari, bos ini cuy lawannya. Tapi diganti sama bocah tadi. Jadi kan buyar semua rencana milik Qin Feng. Di saat melihat lagi status dari Fire Demon King, Qin Feng sih aslinya masih pede cuy. Kalau cuma segitu, harusnya Qin Feng bisalah buat mengalahkannya. Kini Fire Demon King memberikan perintah pada Giant Lava cuy untuk menyerang Qin Feng. Enyo. Pukulan Giant Lava tadi ditahan cuy sama Qin Feng. Fire Demon King makin sumringah. Ia jadi makin penasaran berapa lama Qin Feng bisa bertahan. Sialnya, batu pijakan milik Qin Feng kini mulai remuk cuy. Karenanya, mau nggak mau Qin Feng harus menghindar dari sana kalau kagak mau gosong kena lautan lava. Dikarenakan kondisi sekarang berbahaya, Qin Feng meminta Luan buat sembunyi saja. Dikarenakan Lava Giant itu dikendalikan sama Fire Demon King, Qin Feng harus membatasi pergerakan dari Fire Demon King cuy. So, gaskan, Qin Feng pun maju. Begitu cepatnya, Qin Feng menebas tangan milik Lava Giant.
Berkat itu, tangan dari Fire Demon King juga ikut terluka cuy. Kemudian dari arah belakang, Qin Feng udah siap buat menyerang lagi. Tapi sayang, Qin Feng harus merasakan bogeman keras dari lava giant tadi. Qin Feng auto terpental cuy ke dalam lautan lava. Untung tuh dia masih punya shield cuy. Dikarenakan Fire Demon King terluka bila Qin Feng menyerang lava giant tadi. Harusnya sih Qin Feng makin mudah cuy buat ngelawannya nanti. Kini Qin Feng menyerang lagi cuy dengan Shadow Restriction-nya. Tangan-tangan bayangan kini berhasil mencengkram Fire Demon King. Berkat itu, giant lava kini menghilang. Qin Feng gak mau buang waktu cuy. Ia pun kini maju menyerang lagi. Melihat Qin Feng masih santuy nih bocah cuy. Ledakan besar pun terjadi. Tapi Fire Demon King masih bertahan. Aku mulai membencimu, ucapnya. Kini keduanya mulai saling bertukar serangan cuy. Heran Qin Feng, keras banget kulit nih bocah. Selain itu, kuat juga dia cuy. No. Satu tendangan kini harus Qin Feng rasakan. Qin Feng tahu cuy, ada yang salah kayaknya. Ia pasti melewatkan petunjuk penting. Kini, tebasan-tebasan milik Qin Feng ditahan dengan tangan kosong. Jelas kagetlah Qin Feng. Fire Demon King ini menariknya. Dan no, kepala yang keras itu menghantam kepala Qin Feng. Qin Feng auto tersungkur cuy. Dirasakan udah mulai bosan melawan Qin Feng. Fire Demon King mau menghabisinya dengan serangan terakhirnya ini. Langit mendung tercipta. Dari balik awan sebuah senjata kini muncul cuy. Kini Fire Demon King udah siap. Maju cuy dia. Satu serangan bisa Qin Feng hindari. Serangan dari Qin Feng juga sama cuy dihindari. Di saat Fire King Demon di udara, Qin Feng menyerangnya lagi. Bekas itu cuy, kena cuy serangan milik Qin Feng. Fire Demon King mundur sejenak. Apakah cuma segini kemampuan dari 100 bintang? Ucap Qin Feng. No, tebasan Qin Feng lagi-lagi bisa dihindari cuy. Apakah Qin Feng pikir punya 100 bintang itu artinya sama kekuatannya? Fire Demon King kini menjelaskan cuy. Meskipun sama-sama punya 100 bintang, kalau tak bisa melewati Holy Mortal Assessment, sama aja tuh masih dalam bagian Mortal Rank. Masih ada cuy orang yang ada di atasnya, yaitu orang-orang dengan rank Terra. Lah, apaan itu? Qin Feng gak paham lagi cuy apa yang dimaksud sama tuh bocah. Terra Rank Mortal. Dikarenakan masih belum paham soal tingkatan kekuatan di dunia ini, Qin Feng berencana cuy untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari Fire Demon King. Kini Fire Demon King menyerang sembari berkata, seorang True Terra hanya butuh sekali serang doang buat mengalahkan Qin Feng sekarang. Meskipun Qin Feng dan orang itu punya tingkatan bintang yang sama, seorang rank Terra itu jauh lebih kuat. Mulai ngebacot nih Qin Feng cuy. Dikarenakan Fire Demon King kesusahan melawannya, berarti dia belum masuk ke rank Terra dong. Pertarungan keduanya berlangsung sengit. Fire Demon King berkata bila semua usaha Qin Feng bakal sia-sia. Qin Feng gak bakal bisa menyelamatkan semua orang di sini. Ia akan memastikan Qin Feng bakal mokat di tangannya. Qin Feng kini tertunduk cuy. Fire Demon King mendekat. Heran dia. Qin Feng itu serangannya tadi kuat banget anjir. Rasanya Qin Feng udah setengah jalan menuju True Terra Rank. Kalau dia blunder lagi, pasti Qin Feng bakal bisa mengalahkannya. Makanya sekarang ia bernyatu untuk mengalahkan Qin Feng dengan satu serangan ini. Fire Demon King mensummon lava giant lagi. Lava kini serang dia. No, serangan brutal tadi masih saja cuy bisa dihindari sama Qin Feng. Tapi kali ini tusukan Fire Demon King gagal ia prediksi. Qin Feng sadar cuy, tadi dia lengah. Harusnya ia nggak boleh puas bisa menghindari satu serangan tadi. Tenang, masih ada jalan. Ia hanya harus menyingkirkan tombak bangkit ini, kemudian lanjut ngahil. Dikarenakan Qin Feng masih tetap saja bertahan, Fire Demon King meminta lava buat mengajar Qin Feng sekali lagi. Di saat lava bersiap, Luan langsung menghajarnya cuy. Luan sekuat tenaga cuy buat mendistraksi gerakan dari lava giant. Tapi pada akhirnya, ia pun tertangkap juga. Jadi ya kosong tuh cuy dia. Qin Feng kini mulai sekarat. Kesadarannya yang makin pudar mencoba ia lawan dengan fighting spiritnya. Qin Feng gak boleh kalah cuy di sini. Ia harus melindungi Dragon Abyss. Berdiri, ia harus bertarung. Berkat keteguhan hatinya ini, Qin Feng perlahan bisa bangkit lagi cuy.
Salut cuy, Fire Demon King sama Qin Feng. Qin Feng emang nekat orangnya. Dikarenakan tak terima Luan tadi dihajar habis-habisan, Qin Feng kini balas dendam cuy. Ia pun melemparkan pedangnya. Bersamaan dengan Shadow Restriction dan Shadow Clone-nya, Qin Feng telah menyetap semuanya. Fire Demon King tak bisa bergerak cuy. Berkat itu, Fire Demon King hanya bisa pasrah cuy, menerima kencangnya pedang menembus badannya. Dan berkat tekad kuat milik Qin Feng, meskipun kesusahan, akhirnya Qin Feng berhasil mengalahkan Fire Demon King. 3000 energy point ia terima cuy, ditambah dengan 9 prestige point dan 300 judgment point. Akhirnya, King Core terakhir berhasil ia dapatkan. Dikarenakan prestige point milik Qin Feng udah ada di angka 100 dan combat power Qin Feng juga sampai di 100. Maka Qin Feng kali ini mendapatkan title Newbie Supreme Warrior. Atribut Qin Feng mendapatkan tambahan cuy sebesar 80 karenanya. Lalu tiba-tiba, Luan yang baru saja pulih kini melihat ada ancaman lagi. Kaki Lava Giant menginjak Qin Feng dengan kerasnya. Oh, tapi tenang, kroco ini mah sepele cuy buat Qin Feng yang sekarang. Dikarenakan udah berani ganggu kesenangannya, Qin Feng kini menggunakan Hellfire-nya. Nyo, auto hilang tuh cuy Lava Giant-nya. Setelah itu tiba-tiba saja, tubuh Qin Feng kini bersinar cuy. Sasha memberitahukan bila Qin Feng punya kesempatan tuh buat menantang Heavenly Mortal Test-nya cuy. Nanya Qin Feng, gimana caranya? Sasha pun menjelaskan cuy, Qin Feng tinggal bagi aja tuh dia di Temple of All. Kemudian ia hanya harus pergi ke Martial Hall, lalu Qin Feng bisa deh ikut ke dalam tesnya. Di dalam tes itu, setiap penantang tubuhnya akan ditempa ulang cuy dengan berkah dari surga dan akan mendapatkan gelar Terra Rank. Tingkatan kekuatannya ditentukan berdasarkan tingginya penilaian cuy. Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin kuat pula Qin Feng nantinya. Makanya sekarang Sasha pun memberikan saran agar Qin Feng lebih baik fokus dulu cuy ke basic-basicnya dulu. Supaya nanti di saat penilaian, Qin Feng bisa dapat tuh nilai yang paling tinggi. Mendengarnya, ya tak ada pilihan lain cuy. Qin Feng harus meningkatkan Dragon Abyss ke level 2. Dengan begitu, ia nanti bisa dapat tuh atribut tambahan. Baru aja mikirin atribut tambahan, sistem memberitahukan bila Qin Feng mendapatkan tambahan atribut karena Li Xuan mengupgrade rumahnya. Dikarenakan kombatan power Li Xuan meningkat jadi 30 bintang, Qin Feng sebagai kepala desa mendapatkan tambahan atribut sebesar 10 poin lagi cuy. Kagetlah Qin Feng. Loh. Jadi, kalau warganya ada yang mencapai kekuatan tertentu, ia bisa dapat tambahan atribut juga. Sasha mengiyakannya cuy. Nanti, dikala warga Qin Feng mencapai 30, 50, dan 70 bintang dan seterusnya, Qin Feng akan mendapatkan tambahan atribut juga. Ya, nggak percuma lah ya, Qin Feng jadi kepala desa cuy. Meskipun resikonya sangat gede, tapi benefitnya juga mantap. Mulai ngayal nih Qin Feng cuy. Dragon Abyss kan baru punya 900 penduduk tuh. Pasti bakal banyak banget tambahan atribut yang akan Qin Feng dapetin. Bayangin aja ke depannya, bila Qin Feng punya jutaan penduduk, bakal sebanyak apa atribut yang bakal Qin Feng dapatkan. Pasti Qin Feng bisa tuh jadi dewa cuy. Sekarang, setelah Qin Feng mengalahkan Fire Demon King, ia pun mulai mengekstraknya. Saat ini Qin Feng lagi ketar-ketir nih cuy. Dikarenakan talent Endless Extraction-nya udah hampir mencapai limit. Peningkatan yang ia peroleh dari mengekstrak monster udah nggak sekencang dulu lagi cuy. Dikarenakan Endless Extraction ini merupakan kekuatan utamanya. Jikalau kena limit, hal ini bisa-bisa cuy menghambat pertumbuhannya. Makanya tuh, Qin Feng harus segera membuka map baru. Biar nanti ada monster baru cuy. Nah, baru setelah itu, kemampuannya akan di-refresh lagi dan Qin Feng bisa menjaga kecepatan dari pertumbuhannya. Setelah semua urusannya di sini kelar, Qin Feng lanjut tuh cuy untuk ke tujuan berikutnya. Tak lama kemudian, sebuah anak panah meluncur kencang ke arahnya. Untung, Qin Feng refleksnya masih gila cuy. Jadi ya, aman enjoy. Sekarang sebuah siluet muncul di balik kepulan asap. Berkat Divine Sight-nya, Qin Feng jadi bisa ngeliat nih, bangke satu ini udah siap buat membidiknya. Dari info yang dikasih sama sistem, orang ini merupakan Secret Crown Protector. Berlevel 20 dan ada di 52 bintang. Awalnya dia ini newbie cuy kayak Qin Feng. Tapi berakhir mokat gara-gara kalah dalam event Last Thousand World War.
Makanya tuh, dia sekarang jadi semacam penjaga area gitulah. Sebuah panah kini ia lesakan. Qin Feng tersenyum girang. Kagak ada takut-takutnya nih dia cuy. Malah penasaran Qin Feng. Apakah Dragon Abyss bisa bertahan bila mereka berpartisipasi dalam Thousand World War? Kaget cuy, penjaga area ini. Bagaimana bisa manusia rendahan dari dunia berlevel rendah bisa menangkap anak panahnya? Ya, kalau cuma segini mah enteng bro. No. Qin Feng mengembalikan anak panah tadi kepada orangnya. Hanya gitu doang cuy, Qin Feng udah bisa menghabisinya. Setelah orang tadi tergeletak tak bernyawa, jasadnya kini berubah menjadi sebuah patung. Dan tak lama cuy, Qin Feng pun merasakan ada bau darah yang sangat kuat menyebar di udara. Patung-patung kini mulai kelihatan. Di depannya kini ada sebuah altar terpampang jelas dengan satu orang berada di pusatnya. Orang itu melambai dan menyapa. Halo Qin Feng. Heran cuy Qin Feng. Apa kau mengenalku? Dari sistem sih Qin Feng pede cuy. Ia masih bisa kok menang melawannya. Tapi kalau patung-patung ini tiba-tiba hidup dan menyerang Qin Feng bersamaan, ya bakal beda cerita lah. Orang ini merupakan Forbidden Land Guardian. Ya anggap aja kayak penjaga terakhir gitulah. Kalau Qin Feng mau lanjut buat ngelawan bos selanjutnya, Qin Feng harus bisa mengalahkannya terlebih dahulu. Orang ini mulai menjelaskan coy. Dia udah tahu seluk-beluk dari Qin Feng karena selama ini ia sudah memantau Qin Feng sedari lama. Sedari awal coy, ia tertarik sama Qin Feng. Qin Feng merupakan orang yang sangat luar biasa. Ia tak pernah tuh lihat orang kayak Qin Feng selama 1000 tahun ini. Maka dari itu, ia memutuskan ia akan mengakhiri hidup Qin Feng di sini. Penjaga ini bergerak maju menyerang. Qin Feng kini bersiap cuy menahan serangannya. Tebasan cepatnya tadi bisa dihindari. Kemudian Qin Feng dalam sekejap berpindah ke arah belakangnya. Penjaga ini udah hafal cuy sama gerakan Qin Feng. Karena ia sudah memperhatikannya sedari lama. Ia yakin Qin Feng bakal menggunakan Hellfire kali ini. Dan ya, betul cuy. Makanya dengan mudahnya penjaga ini bisa memprediksi serangan dari Qin Feng. Semakin tertarik cuy dia sama Qin Feng. Bukan hanya Qin Feng bisa menghindari serangannya, Qin Feng ini juga bisa membalas serangannya. Tapi tiba-tiba dalam sekejap mata, tubuh penjaga ini terbelah menjadi dua. Terlalu meremehkan Qin Feng cuy dia. Kini Qin Feng heran. Luluh, kok gak ada notif orang ini udah kalah ya? Well adalah, ternyata penjaga ini masih hidup cuy. Ia berkata bila insting bertarungnya udah mulai menurun. Ia sama sekali tak menyadari serangan dari Qin Feng tadi. Qin Feng gak tertarik cuy bicara lama-lama. Makanya tuh sekali lagi dia bakal menyerang. Tapi ternyata sesuatu yang tak terduga terjadi. Penjaga ini minta damai saja cuy. Dengan banyaknya Dragon Blood Fruit yang ia punya, ia meminta Qin Feng buat gencatan senjata. Lah jelas lah, Qin Feng mana tahan cuy dengan godaan tadi. Kalau gitu mah ya ayolah damai saja. Dan sekarang berkat mengkonsumsi Dragon Blood Fruit-nya, Qin Feng membangkitkan jejak dari darah naga. Inilah efek spesial dari buah tadi cuy. Semakin banyak yang Qin Feng makan, maka semakin tinggi tingkat kemurnian darah yang akan Qin Feng dapatkan. Orang ini menambahkan cuy, ketika nanti tingkat kemurnian darah naga milik Qin Feng mencapai di 3%, Qin Feng bisa berkesempatan untuk membangkitkan skill turunan dari sang naga. Santai saja, ia masih punya cuy banyak buahnya, jadi Qin Feng bisa makan sepuasnya. Sekarang Qin Feng bertanya, apakah kau tahu Holy Martial Assessment itu kayak gimana? Orang ini berkata bila Holy Martial Assessment itu merupakan hadiah cuy dari surga. Siapa yang berpartisipasi ke dalamnya, tubuh mereka bisa bertransformasi karena berkah dari surga. Ada 5 tingkatan cuy dalam ujian itu. Dimulai dari lower atau tingkat rendah dan paling tinggi, itu ada di tingkat ekstrim. Meskipun ada 5 tingkatan, kenyataannya hampir 99% orang yang ikut di dalam ujian tadi memilih low rank cuy. Hanya sedikit orang yang bisa menembus mid rank.
Persentasenya ya hanya sekitar 0,1% saja. Semakin ke atas, tingkat kesulitannya semakin di luar nalar. Di rank upper saja, hanya 1 dari miliaran orang cuy yang bisa mencapainya. Dulu, di dunia tingkat menengah, miliaran orang datang ke dunia ini. Tapi hanya beberapa orang dari mereka yang bisa mencapai upper rank. Dan yang paling ngeri sih, ya tingkatan ekstrim cuy. Dan Qin Feng ini paling penasaran sama tingkatan itu. Orang ini mengerti cuy, bila Qin Feng itu ambisinya sangat gede. Tapi Qin Feng harus sedikit menahan dirinya. Tingkatan ekstrim itu sangat kecil cuy kemungkinan untuk ditaklukkan. Bahkan semasa hidupnya orang ini, ia belum pernah tuh melihat ada orang yang bisa menyentuh extreme rank. Ia dulu hanya pernah dengar ada satu orang yang berhasil mencapai upper rank. Levelnya itu ada di 20 dan combatant powernya ada di 280 bintang. Tapi pada akhirnya, saat dia menantang extreme rank berakhir mokal. Kalau Qin Feng mau mencoba tingkatan ekstrim, orang ini memberikan saran cuy, bila Qin Feng minimal ya harus level 20 lah dengan combatant power di 300 bintang. Dengan begitu nanti mungkin Qin Feng bisa tuh bertahan lebih lama. Enak banget cuy Qin Feng sekarang, nyemil sembari mendengarkan info yang sangat penting dari orang yang sangat berpengalaman. Qin Feng kini mikir cuy, sekarang ini combatant powernya Qin Feng masih jauh dari sasaran orang itu. Tapi untungnya Qin Feng masih punya waktu cuy. Selain itu, tingkat kemurnian darah dari Qin Feng kini sebentar lagi mencapai di 3% tuh. Ia berharap sih bisa dapetin skill yang bagus cuy. Nanya lagi nih Qin Feng, Pak Guru, ia sungguh penasaran dengan Great War of 10,000 Realm. Apaan itu? Orang ini kembali memberikan penjelasan cuy pada Qin Feng. Event itu merupakan perang yang muncul di dunia ini setiap 1000 tahun sekali. Semua makhluk yang sampai ke sini, entah itu dari dunia atas sampai di dunia bawah, entah itu monster ataupun manusia, selama mereka masih hidup, mereka dipaksa untuk ikut ke dalam perang tadi. Barang siapa yang menang, mereka bakal bisa menjadi dewa. Tapi kalau mereka kalah, kebanyakan akan dihapuskan keberadaannya. Hingga di tingkat mereka tidak pernah ada cuy. Tapi ya ada juga sih yang selamat, tapi kemungkinannya sangat kecil. Orang ini cuma tahu cuy sebatas itu doang. Kalau Qin Feng mau yang lebih rinci, Qin Feng harus mencapai dunia yang lebih tinggi lagi. Kalau nanti Qin Feng bisa menghancurkan segel yang ada di sini, Qin Feng akan menemukan jawabannya. Dan kemudian, kini Xia memberitahukan cuy, bila tingkat kemurnian darah milik Qin Feng udah mencapai di 3%. Bloodline Talent Ability akan mulai berevolusi. Bloodline Qin Feng mencapai rank D cuy. Berkat itu, Qin Feng mendapatkan tambahan 100 poin di setiap atributnya. Melihat Qin Feng yang jadi makin kuat, orang ini jadi semakin yakin cuy. Jika itu Qin Feng, pasti dia bisa mengalahkan penjaga bos yang menjaga segelnya. Qin Feng harus bisa mengalahkan bos itu cuy. Kalau Qin Feng gagal, maka tempat ini akan berubah seperti layaknya neraka. Kini rentetan pesan dari sistem memberitahukan bila kombatan power milik Qin Feng meningkat dengan sangat pesat. Tingkat kombatan power Qin Feng kini berada di 130 bintang cuy. Tapi sayang, Xia mengatakan bila Qin Feng gagal mendapatkan skill turunannya. Siapa sangka cuy, Qin Feng bisa gagal juga ternyata. Orang ini berkata agar Qin Feng jangan terlalu bersedih lah. Tenang saja, masih ada kesempatan lainnya. Pelan-pelan saja. Nanti Qin Feng bisa kok membangkitkan jiwa naga dan bakal bisa mendapatkan skill turunan itu. Orang ini kembali memberikan Dragon Fruit-nya cuy. Qin Feng masih tak menyangka ada orang yang sangat dermawan kepadanya. Pasti ada satu hal yang orang ini inginkan. Qin Feng memintanya berterus terang cuy. Apa yang dia mau dari Qin Feng? Apa yang harus Qin Feng lakukan untuknya? Tak cukup Dragon Fruit cuy. Orang ini kini memberikan Qin Feng Golden Spirit. Dengan ini, Qin Feng nanti bisa meningkatkan kekuatan dari senjatanya. Orang ini berharap Qin Feng mau mengekstraknya dan kalahkan sang naga. Perlahan, anomali udah dimulai cuy. Itu berarti waktu orang ini tak lama lagi. Semua patung yang ada di sekitar Qin Feng kini mulai sirna.
Makanya orang ini meminta Qin Feng agar segera mengekstraknya cuy. Karenanya segera tuh Qin Feng pun menuruti kemauan dari orang ini. Endless extraction-nya diaktifkan. Berkat itu, Qin Feng mendapatkan Wind Manipulation, Earth Art, Light Manipulation, dan Gold Art. Anjir, banyak banget dah. Dikarenakan kelima elemen udah ia dapatkan, kelimanya kini mulai menyatu cuy. Semuanya saling terhubung. Berkat penyatuan kelima elemen tadi, Qin Feng mendapatkan kemampuan baru, yaitu Five Element Art. Qin Feng jelas sumringah. Ia kini bertambah kuat cuy. Tapi kebahagiaan dari Qin Feng langsung sirna seketika. Dikarenakan orang yang telah membantunya dan memberinya sesuatu yang sangat berharga sudah tiada. Karenanya, kini Qin Feng pun dengan gagahnya melangkah maju ke depan. Ia meminta agar orang tadi jangan khawatir. Untuk dirinya sendiri, untuk para warga, dan untuk orang itu yang telah mensupport Qin Feng selama ini, Qin Feng akan mengalahkan sang naga. Qin Feng mendekat ke altar cuy. Earth King Core, Gold King Core, Water King Core, Wood King Core, dan terakhir Fire King Core. Semuanya telah Qin Feng letakkan cuy di tempatnya. Kini 5 cahaya bersinar terang menembus awan. Dan tiba-tiba saja sebuah ekor besar menyerang Qin Feng. Di saat melihat ke atas, betapa takjubnya Qin Feng sekarang. Ia melihat cuy, musuh yang akan ia lawan, The Maleficent Dragon, dengan kombatan power di 143 bintang, muncul di hadapannya. Naga ini, pandangannya terfokus cuy pada patung orang tadi. Flashback ingatannya kini muncul. Orang-orang inilah cuy yang menyegel naga ini selama 1000 tahun. Makanya setelah ia bebas sekarang, ia akan membalas dendam. Ia akan membinasakan semua makhluk yang ada di depannya. Inilah final mission dari Qin Feng cuy. Qin Feng harus bisa mengalahkan naga ini. Naga ini kini mulai menyerangnya. Cakar-cakar tajam mencacar tegas ke arah Qin Feng. Saat Luan ingin menahannya, kagak kuat cuy dia. Serangan naga itu terlalu kuat baginya. Kini Qin Feng sekuat tenaga cuy menahan serangan tadi. Dan ya, Qin Feng bisa mengatasinya. Merasa terhina, serangannya bisa ditahan dengan manusia rendahan. Naga ini akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ia kini mulai memanggil spirit angin dan api cuy untuk melayaninya. Kini, naga ini mulai menyerap semua energi yang keluar dari para spirit. Berkat itu, kemampuan dari naga ini kini meningkat sangat besar. Kombatan powernya kini ada di 200 bintang cuy. Naga ini kembali menyerang dengan serangan api. Kali ini Qin Feng gak bakal mau cuy buat menahannya. Gila aja, bisa gosong dia. Berkat berbagai skill-skillnya, kecepatan Qin Feng dengan mudah cuy mengatasi serangan-serangan naga itu dengan sangat mudahnya. Qin Feng kini melompat mendekat kepada sang naga. Naga ini jelas gak suka cuy. Dasar manusia arogan. Qin Feng mah kagak peduli cuy. Dengan cepatnya Qin Feng menebas di segala arah. Serangan-serangan dari Qin Feng sukses meninggalkan damage cuy. Melihat naga ini tidak mencoba menghalau serangan-serangannya tadi, Qin Feng kini sadar naga itu ternyata merupakan undead. Makanya dia gak takut luka sama sekali cuy. Kalau ini mah masalah cuy buat Qin Feng. Gimana ya caranya dia bisa mengalahkan undead ini? Naga ini kini kembali menyerang cuy dengan skill turunannya, Dragon Flame. Serangan dahsyat itu membuat ledakan yang sungguh besar. Untung Qin Feng masih bisa selamat. Panas banget cuy rasanya. Dikarenakan naga ini menggunakan api, Qin Feng bakal menggunakan 5 Element Arts-nya. Qin Feng kini menggunakan skill S-nya cuy, 5-Volt Ice Storm. Api dan es kini berbenturan. Serangan api dahsyat milik naga sirna seketika. Naga ini terheran-heran cuy. Ia merasakan kekuatannya telah menurun drastis cuy sejak disegel di sini. Qin Feng kini maju menyerang. Di hadapannya sekarang, mulut besar naga menganga siap melahapnya. Naga ini menelan Qin Feng hidup-hidup cuy. Heran si naga cuy. Loh, kenapa Qin Feng dengan bodohnya masuk saja ke dalam mulutnya ya? Jelas, itu semua emang disengaja cuy. Dikarenakan serangan dari luar kurang efektif, maka Qin Feng harus menyerang dari dalam.
Kini serangan-serangan milik Qin Feng ia lancarkan di dalam tubuh dari sang naga. Naga ini jelas menjerit kesakitan. Tak tinggal diam dia cuy. Ia kini membenturkan tubuhnya ke sana dan kemari. Hal ini jelas membuat Qin Feng kehilangan keseimbangannya di dalam sana. Ia pun terjatuh makin dalam cuy. Naga ini jelas kelimpungan sekarang. Ia bergerak ke sana kemari dengan brutal. Tapi semua itu percuma. Kerusakan di dalam tubuhnya udah sangat parah. Qin Feng telah menusuk-usuk tubuhnya cuy dari atas hingga bawah. Kini satu celah pun tercipta. Dengan kekuatannya, Qin Feng merobeknya, kemudian keluar dari dalam tubuh naga itu. Qin Feng kini yakin cuy, seharusnya dengan luka sefatal itu, naga itu kagak bakal bisa bertahan. Dan benar, naga ini berhenti bergerak. Tubuh besar dan panjangnya terkulai lemas, kemudian terjatuh ke tanah. Sasha kini memberitahukan, Qin Feng berhasil mengalahkan sang naga. Berkat penyelesaian misi dan reward yang telah ditingkatkan, Qin Feng kini mendapatkan 1000 tambahan atribut lagi. Selain itu, Qin Feng juga dapat tuh 2 Dark Gold Chest-nya. Tidak sia-sia cuy, usaha Qin Feng selama ini, hadiahnya sungguh worth it. Setelah tumbangnya sang naga ini, kini segelnya pun terbuka. Dragon Abyss sekarang secara resmi telah terhubung ke dunia yang lebih besar. Qin Feng jelas sumringah cuy. Akhirnya, desanya udah bisa menjelajah ke dunia yang lebih luas untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Lalu gini cuy, jasad dari sang naga mulai bersinar tuh. Sebuah Dragon Essence kini muncul. Dragon Essence ini main masuk aja tuh cuy ke dalam kepala dari Qin Feng. Berkat itu, Qin Feng mendapatkan Dragon Soul Power. Dikarenakan tingkat penyerapan Dragon Soul Power Qin Feng udah cukup, kini sistem mulai proses awakeningnya. Setelah awakening ini berhasil, Qin Feng mendapatkan tuh tambahan atribut. Dan akhirnya, ia juga mendapatkan skill turunan, yaitu Dragon Smite. Well, makin GG aja cuy si Qin Feng ini. Setelahnya tak lupa cuy, Qin Feng juga mengekstrak jasad dari naga tadi. Berkat itu, kemampuan angin dari Qin Feng meningkat cuy. Dan otomatis, Qin Feng kini membangkitkan skill barunya. Qin Feng kini punya sayap cuy, bisa terbang dia. Oh, masih ada lagi cuy tentunya. Nih, 2 Dark Chest, gaskan cuy, Qin Feng membukanya. Berkat chest tadi, Qin Feng kini punya set item yang baru. Makin tambah kece parah cuy si Qin Feng. Tidak kayak gembel lagi dia. Qin Feng kini juga dapat tuh Zero Degree Space. Ya kayak penyimpanan dimensional gitulah intinya. Dengan menetes,kan darahnya, Qin Feng secara otomatis akan menjadi pemiliknya. Zero Degree ini selain buat penyimpanan, nanti Qin Feng bisa pakai cuy buat merawat makhluk hidup. Tapi ya masih kurang jelas cuy, apa maksudnya? Setelah Zero Degree ini mendeteksi bila Qin Feng adalah masternya. Jadi, kini Qin Feng bebas tuh keluar masuk di dalamnya coy. So, Qin Feng kini mencoba masuk ke dalamnya. Di dalam sini, ternyata luas banget coy. Ya, pas banget lah. Qin Feng mau nyimpen tulang naga yang telah ia kalahkan. Karena tulang ini sangat berharga, siapa tahu ntar bakal berguna cuy di masa depan. Setelahnya Sasha pun memberitahukan bila Qin Feng mendapatkan map baru. Bentuknya kayak gini cuy. Ada titik merah dan ada titik biru di dalamnya. Yang merah ini merupakan desa pemula, sedangkan yang biru merupakan Divine Temple. Dengan bertambahnya map ini, Qin Feng jadi yakin cuy, ia bisa memenuhi kuota dari 1000 penduduk. Untuk sekarang sih, Qin Feng mau ke tempel terdekat dari posisinya cuy. Dikarenakan ada banyak tempat yang perlu dikunjungi. So, tanpa buang waktu lagi, Qin Feng mengajak Luan untuk kembali berpetualang bersamanya. Sungguh tidak sia-sia cuy, kerja keras dari Qin Feng. Dari skill recehnya, jadi bisa terbang dia sekarang. Dan dari dunia yang sangat sempit ke dunia yang lebih luas. Menurut kalian, apakah Qin Feng sudah pantas cuy disebut sebagai calon dewa di dunia ini? Kita sambung di part selanjutnya cuy. See you!